happy? Oke, puji Tuhan ya. Dan pertama-tama terima kasih kepada EJK yang berusaha untuk dari booking tempat sampai kepada penghujung ya, dan juga terima kasih pada semua jemaat-jemaat Tuhan karena sanggup bekerja sama, datang semua, dan apa yang saya lihat memang tidak salah kalau gereja kita dipanggil gereja keluarga. Amin. Dan itu yang saya lihat, dan saya harap tidak ada lagi lah selepas ini last. So kita akan jadikan kita punya hari keluarga sebagai acara tahunan kita. Dan kalau yang lain, kalau mau pergi bila-bila setiap bulan yang saya paling suka di sana, saya punya dengkur, kamu orang tidak dengar. So kira sebenarnya hari itu tiada orang yang berdengkur. Tiada kan? Yang haleluya kuat itu dia yang paling kuat berdengkur sebenarnya. Tapi itu dia happy. Oke, right. Nah, hari ini kita belajar. Saya sambung khotbah Suzy hari itu tentang bencana. Namun tema kita bulan ini yaitu bagaimana boleh dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Tema tahunan kita yaitu lebih lagi. Jadi hutang pun lebih lagi, ya. Biar kasih sayang di dalam keluarga kita lebih lagi. Biar kesatuan di dalam gereja kita lebih lagi. Amin. Dan saya percaya lebih daripada berkat-berkat jasmani, berkat sorgawi itu yang lebih lagi. Sebenarnya di dalam Alkitab sebenarnya tidak dikhususkan untuk, tidak ada perkataan yang berkat-berkat yang benar-benar, contohnya uang, ringgit, malah dikatakan Tuhan itu adalah mamon. Tapi berkat, kalau kita belajar betul-betul, yaitu berkat rohani. Dan janji Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita yang mencari Tuhan, berkat-berkat jasmani itu akan mengalir, akan malah kata Tuhan, kita akan dikejar oleh berkat. Jadi sementara berkat rohani kita terima, yang lain itu bonus demi bonus. Jadi berkat rohani itu adalah bonus daripada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita lebih-lebih lagi boleh dipakai Tuhan. Untuk persiapan kita tahun depan, kita akan lebih lagi banyak melayani di luar. Kita akan arrange bagaimana kita boleh melayani. Dan apa yang kerinduan hati saya semuanya lebih kepada di negeri Kelantan. Saya hari itu kami keluarga melayani di sana, khususnya mereka orang-orang asli. Nah, ramai yang terlibat di dalam sabu, berbagai ketagihan. Jadi itu kita perlu melayani mereka supaya mereka boleh dikeluarkan daripada di situ, yaitu mereka boleh merdeka daripada semua ikatan-ikatan. Nah, terlalu panjang lah, banyak dia punya kisah-kisah di sana. So kita ambil kesempatan tahun depan, ada waktu kita akan melayani di sana, sebab di sana ramai orang asli yang mereka perlu dilayani. Dan kebetulan negeri itu negeri yang keras, orang kata keras, ya. Jadi persiapan tahun ini bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan tahun hadapan. Oke, nah kita sebelum itu mari kita lihat satu tayangan video bencana juga. Berhati betul waktu dia membuat bencana dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak. Tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya. Dibakarnya barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk,
demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya. Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah botol yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu. Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu. Datanglah kepada Sang Penjungan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kata-kata hati Tuhan pada hari ini, pagi ini. Buka setiap mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu pagi ini. Buka telinga rohani kami Tuhan, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan buka juga hati kami Tuhan. Taburlah, baca di dalam hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur. Karena hari ini kami bukan datang dengan sia-sia. Kedatangan kami hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kebersamaan kami Tuhan buat pagi ini, di tempat ini, di bangunan ini Tuhan, Dewan ibadah ini Tuhan. Saat kami melangkah keluar, bencana yang rusak sudah dipulihkan Tuhan. Hati kami yang hancur sudah dipulihkan Tuhan. Hidup kami yang hancur sudah dipulihkan Tuhan. Karena kami serahkan hidup kami ke tangan yang tepat. Hidup kami serahkan ke tangan yang tepat, yaitu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, dan keluar daripada mulut hamba-Mu ini biar benar-benar datang daripada hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, saya tutup bungkus tempat yang kuasa darah-Mu. Semua rencana jahat iblis, kuasa-kuasa iblis yang mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri firman, semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, sebentar tadi kita sudah melihat bagaimana bejana atau pasuka apakah yang dibentuk. Kalau kita makan bakute pun, ya itu pun dibentuk, ya.
satu jenis pipe yaitu VCP untuk tai punya untuk najis. VCP kami dah jual, itu pun dibentuk dari tanah liat. Ada jadi satu lagi kita paling gali ditanam dalam tanah, dan semua saluran air daripada bilik mandi kita, daripada dapur akan ke situ. Itu juga dibuat daripada tanah liat, dan semua itu mengalami pemanasan, mengalami satu dimasuk di dalam seolah-olah oven yang khas khusus untuk supaya walaupun dia tanah liat tapi dia akan jadi keras dan boleh dipakai untuk satu-satu penggunaan. Nah, dipakai. Bagaimana kita boleh dipakai Tuhan? Nah, sebelum itu saya bagi beberapa contoh. Yang pertama, next. Nah, setiap kali Tuhan melakukan sesuatu, dia pasti akan memakai satu-satu benda, ya. Setiap kali Tuhan memakai atau melakukan sesuatu, sama ada mujizat, sama ada apapun yang Tuhan mau lakukan, dia pasti akan memakai satu-satu benda. Mungkin itu orang kah atau apakah? Nah, mari kita lihat contoh, ya. Pertama, Elia dan burung gagak. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya atau kepada Elia, dan ia minum dari air sungai itu. Burung gagak yang seringkali kalau di dalam wayang dia dikategorikan sebagai tempat-tempat yang seram. Kalau bunyi suara burung gagak itu, kamu tahulah itu adalah adegan atau ke arah yang menyeramkan, dan itu adalah dilambangkan kalau ada burung gagak. Tuhan boleh memakai burung gagak. Dia burung gagak. Kita selalu kalau di dalam Alkitab, dalam kekristenan, kita selalu dua benda ini. Kalau sesuatu yang negatif, kita selalu kaitkan dengan burung gagak. Sesuatu yang positif, yaitu helang atau eagle. Nah, Tuhan boleh memakai burung gagak untuk memberi makan kepada hambanya Elia. Ini daripada contoh daripada hewan. Yang kedua, Tuhan dan manusia. Tuhan menciptakan manusia, ada sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan pakai. Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ke dalam hidung kita. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia memakai debu tanah. Waktu seorang wanita mengandung, dia memakai rahim, dan sangat menghairankan tahu. Kan? Kenapa dia tidak lemas? Dia boleh bernapas melalui ibu, dia boleh makan melalui apa yang dimakan oleh ibu. Ya, kalau ibu itu makan durian, anak itu kuat makan durian kalau lahir. Dari kecil lagi dia sudah makan durian. Nah, Tuhan memakai debu tanah untuk menjadikan manusia. Satu lagi tidak ada di sana, keselamatan. Tuhan memakai Yesus untuk penyelamatan. Dia turun ke bumi, atau dia masuk melalui Roh Kudus, dia masuk ke dalam rahim Maria dan lahirlah Yesus. Yesus sebagai manusia. Tuhan Allah Bapa di sorga memakai Yesus untuk penyelamatan kita. Setiap kali apa yang Tuhan mau lakukan, ingat ini, dia akan pakai sesuatu. Sebab itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contoh hari ini kami lepas ibadah saja kami akan keluar. Semua tim yang melayani 17 orang. Tuhan memakai kami atau orang atau manusia untuk melakukan pekerjaan Tuhan di keluar. Dia tidak akan teng-teng dan saat tiba-tiba memuji itu bukan di sorga lagi, itu masih di bumi. So dia akan pakai manusia, dia pakai kami, dia pakai Yesus untuk keselamatan, dia pakai burung gagak untuk memberi makan pada Elia, dan dia pakai debu tanah untuk penciptaan manusia. Setiap kali, sebab itu kalau kita paham
Tuhan memerlukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bumi, kita pasti akan rela hati, rendah hati, terbuka hati untuk kita melayani. Dan ingat, banyak pelayanan, tetapi tangan-tangan yang tepat. Seperti tadi kita dengar itu, kalau mau main gitar, bagilah ke tangan yang tepat. Kalau kita bagi ke tangan orang yang tidak tepat, dia main tapi chord C. Mikrofon, waktu memuji atau puja memang kalau menyanyi, kalau tangan yang tidak tepat, bila kita main chord F, dia akan nyanyi lagu chord E. Jadi kalau tangan yang tepat, sebenarnya kami yang bermain gitar, kami yang main musik macam ini, first time kami dengar, pertama kali kami dengar, saya hanya tutup mata dan dengar, boleh tangkap. Waktu Laling belajar, sekarang dia belajar lead, dia selalu tengok dia punya jari. Setakat dengan dia, musik bukanlah penglihatan, tetapi feeling. Saya bagi tahu dia, tak perlu kamu tengok jari kamu hanya feel. Dan di situ dia belajar, dia boleh main lead. Kalau kita hanya perlu melihat, bagaimana kalau tiba-tiba blackout, tidak nampak, atau lampu sudah terpadam, bagaimana kita mau main? Dia boleh melihat. Sebab itu kita punya kita yang belajar musik, tidak kira apa, feeling. Kita dengar saja kita sudah tahu. Kalau kita kepada penglihatan sangat susah kita belajar, sebab kita melihat chord, kita melihat jari kita betul tak betul tempat. Nah, tangan yang tepat. Jadi hidup kita melayani. Ada banyak pelayanan sebenarnya, dan sebenarnya kita masing-masing kita ada talenta. Masing-masing kita boleh dipakai Tuhan. Apapun, mungkin kalau dalam penyampaian firman Tuhan mungkin itu terhad mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang dipakai khusus Tuhan untuk berdiri di mimbar ini, atau musik, atau menyapu, ataupun menyusun korupsi. Semua itu Tuhan lihat. Dan sekali lagi saya peringatkan, cuci tandas dengan khotbah tidak ada beza di hadapan Tuhan. Ingat itu, yang cuci tandas dan yang khotbah di sini di mata Tuhan tidak ada beza. Mungkin manusia membeza-bezakan. Contoh macam kami pergi mana-mana, woi pastor duduk sini, oh di sini. Apa. Kami duduk sini saja. Ada gereja yang di depan dia itu ada sofa. Ada satu gereja kami pergi suruh kami duduk sana. Cakap apa, kamu duduk sana, kami sana. Tidak ada beza di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau kita tahu benar-benar faham tentang firman, walaupun kamu selalu kepada hadapan, kamu tidak akan sombong. Walaupun kamu belajar sampai doktor kah, degree kah apa dalam teologi. Satu pastor kami jumpa, dia sudah memang sangat tinggi, dia punya pelajaran tentang teologi. Dia beritahu kami saya perlukan 6 tahun untuk pulihkan hidup saya. Dia beritahu, dulu saya sangat sombong. Dia belajar bertahun-tahun sampai habis teologi tentang Alkitab. Dia beritahu 6 tahun saya pulihkan hidup saya, baru saya boleh kembali ke normal. Sudah jadi sombong, dia beritahu. Nah, di hadapan Tuhan tidak ada beza. Sebab itu apa yang kita lakukan di dalam gereja, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita perlu siap. Dan di mana Tuhan letakkan kamu adalah tangan yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Susun korusi. Kalau tidak tahu susun, tenggong terbalik sini sana. Betul. Saya susun korusi, dari atas sini saya tengok mana yang tidak lurus, kadang saya pakai tali. Masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya apa yang Tuhan sudah letak di dalam hidup kita. Nah, kita kembali ke Alkitab. Mari kita belajar satu contoh tokoh yang sangat-sangat saya betul-betul segani, dan saya percaya kita semua segani dengan orang ini, yaitu Yusuf. Kita kembali ke Alkitab, mari kita belajar bagaimana Yusuf boleh dipakai Tuhan dan lebih lagi. Apa kaitan hidup Yusuf dengan bencana yang dibuat, atau bencana yang dibentuk, atau bencana yang diproses, dan bencana yang sampai boleh dipakai. Kalau satu pasuk
dia dipakai untuk mengisi air. Kalau pasu bunga, dia dipakai untuk tanam bunga. Bagaimana? Inilah kehidupan Yusuf. Dia diproses, ya diproses dan diproses. Nah, saya tidak akan baca sebab terlalu panjang. Kamu catat itu, kamu balik di rumah dan baca itu. Pertama dulu, yang first dulu diproses itu. Nah, itu dalam kamu catat Kejadian 37 12 sampai 36. Nah, saya bagi penjelasan tentang firman ini. Nah, di sini pertama, bagaimana prosesnya kehidupan Yusuf sampai dia jadi Perdana Menteri. Dia yang orang asing, orang Ibrani, dia boleh jadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, cerita ini di dalam Kejadian 37 12 sampai 36, catat itu yang kamu yang catat dan baca. Dan di sini kisah ini atau cerita ini yaitu bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dibuang dalam sumur dan dibeli dan sampai dibawa ke Mesir. Nah, Yusuf sebenarnya dia hampir-hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Cuma adiknya kesian dengan dia dan bagaimana buang di sumur dan ada orang yang membeli. Nah, bagaimana dia diproses begitu, kita kembalikan kepada kehidupan kita. Saya tidak heran kalau kita sangat benci dengan keluarga kita, kalau kita dijual begitu. Dia dijual dan malah hampir-hampir dibunuh dan dibiarkan begitu karena kedengkian keluarga atau abang-abangnya. Dengki dengan dia karena mimpi dia. Dan dia dibuang di sumur untuk mau dibunuh, tapi dijual, dan itulah proses Yusuf. Bagaimana kita? Kadang-kadang kita mendapat nasihat, khususnya kalau orang yang muda daripada kita, atau orang kecil daripada kita. Bila kita dibagi nasihat, kita tidak akan mengendahkannya atau kita tidak akan melayan. So, dia lebih kecil daripada saya. Selalu akan kita dengar itu, saya lebih banyak makan lemak babi. Itu garam tuh dulu punya, sekarang lemak babi sekarang. Saya lebih banyak makan. Kamu tahu apa? Tapi Yusuf bukan hanya dibagi nasihat, tapi dibuang oleh keluarga atau saudaranya sendiri. Dan di akhir itu kita tahu kan, dia tidak pernah benci. Dia diproses sebegitu, seperti mana tadi pemprosesan bencana itu. Kita lihat tangan dia, kita lihat bagaimana mereka pakai motor dan berpusing. Tidak ada apa-apa di tangan dia. Tidak, sebelum itu waktu sesuatu itu berpusing, itu tangan dia berpusing, dia tidak ada tools untuk buat ini, buat itu. Tapi hanya dengan bentuk tangan dia, hanya dengan bagaimana cara dia pegang, hanya bagaimana cara dia menangkap, lepas, tangkap, lepas, dan terbentuk sesuatu apa yang dia mau. Walaupun Yusuf terlepas daripada keluarganya, dia boleh diproses. Dan di situ, mari kita contohi di dalam kehidupan seharian kita. Ada banyak proses yang perlu kita lalui, ada banyak proses yang perlu kita jalani, perlu kita hadapi. Cuma kita ikut Yusuf, jangan sombong. Kita hanya perlu ikut Yusuf. Kita buka hati kita buka minda kita, buka mata kita, telinga kita, terima kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita siap untuk dibentuk, biar hati kita siap diproses seperti mana. Ada tak nampak itu bencana? Kita mau nanti dia dulu lari ke sini, polo kali ada tak? Dia lompat-lompat, ada tak tadi? Tidak ada. Dia hanya duduk dia. Tangan pegang begini, begitu, dia ikut. Dan apa yang penjuram itu atau apa yang pembentuk atau yang pembuat itu mau buat akan terjadi sesuatu. Hanya dia pakai tools waktu sudah siap dan bagi ukiran. Dia. Yesus selalu orang bagi tekanan. Waktu dia dicoba di padang gurun, dia tidak pun melawan. Dia hanya sebut 1-2 kata perkataan firman Tuhan. Kadang-kadang
Satu perkataan orang, 10 perkataan kita melawan seolah-olah kita yang benar. Sebab itu kita tidak boleh diproses. Mari kita ikut Yusuf, mari kita ikut bencana yang dibentuk itu. Diam, kita dengar yang betul, kita proses, kita ikut apa kata firman Tuhan. Dan saya percaya kita boleh diproses dan menuju ke step kedua, step seterusnya. Ya, next, dibentuk. Kejadian 39 ini 1 sampai 23. Kejadian 39 1 sampai 23. Sana dikatakan bagaimana Yusuf dibentuk di istana Firaun. Kalau kamu baca ini, kamu akan tahu bagaimana dia seorang yang paras rupa, sangat handsome, dengan dari situ sangat menarik. Dan istri Potifar yang saya tidak tahu, tidak dikatakan umur berapa. Mungkin ada tadi tidak dikatakan kan. Mungkin 50 tahun, 55, dan hari-hari ya ucup. Saya tidak heran kalau saat itu sudah ada WhatsApp aja gambar punggungnya. Begini ada bagi Yusuf. Sampai dia gairah, firman Tuhan katakan sampai dia gairah dengan Yusuf, tahu. Di dalam Kejadian 39 9 sampai 10, dia menggoda Yusuf. Ucup. Apa kata Yusuf? Yusuf kata, semua di istana ini memang diberi kuasa kepada saya. Bagaimana mungkin saya berdosa, kata Yusuf. Tidur dengan Tuhan dia, yaitu Potifar. Dia dibentuk setelah dia diproses dan dibawa ke istana. Dia dibentuk di situ. Walaupun dia difitnah. Sampai istri Potifar tarik baju dia dan dia letak di sana, dia tinggalkan, dan dia repot dengan suami dia. Tengok orang Ibrani itu, dia mau goda saya. Betul? Dalam firman yang berkata. Dan Yusuf berjawab, macam mana saya boleh terpikat? Dia punya punggung semua pun berkedut-kedut, ketiak semua bau. Tidak ada lah itu. Jadian Yusuf tidak ada jawaban. Sebab dia sedang dibentuk. Yusuf tidak mempertahankan dirinya. Sebab itu, kalau kamu benar, kamu tidak perlu pertahankan diri kamu. Sebab kata Tuhan, aku yang akan melawan bagi pihak kamu. Ingat firman itu. Saya yang akan melawan bagi kamu, kata Tuhan. Yusuf tidak melawan. Dia rela dimasukkan dalam penjara. Tidak perlu dia melawan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau dibentuk oleh orang sekeliling, dibentuk oleh ibu bapak kita, mungkin adik kita juga. Tidak kira siapa, orang di sekeliling kita, mereka membentuk kita, soalnya mereka sayang. Sampai kita tahu, sebenarnya istri, kalau ada orang nasihat lain, bagus. Siapa-siapapun bagi nasihat dia, kami suka. Memang ada ibu bapak yang mereka tidak suka kalau anak mereka dinasihati, walaupun positif. Memang ada yang begitu. Tapi kami suami istri, siapapun yang bagi nasihat dia, tidak mengapa, lagi bagus, kami suka. Sebab membentuk dia. Dia boleh dibentuk. Kalau dia tidak mau menerima nasihat, dia yang rugi. Ibu bapak yang tidak mau anaknya dinasihati, walaupun itu adalah betul atau benar, ibu bapak itu yang akan rugi. Kalau itu orang nasihat bagi sebenarnya kami sangat suka. Sebab orang menasihati itu, dia tidak ada gaji. Tapi karena orang itu mau dia baik. Begitu juga dengan kita. Yusuf juga dibentuk. Dia tidak melawan, dia tidak perlu mempertahankan dirinya. Karena Tuhan yang mempertahankan dia. Mari kita belajar bagaimana prosesnya Yusuf.
kebencian yang timbul, macam-macam yang timbul sebenarnya. Dia ditolak oleh abang-abangnya sendiri, keluarganya sendiri, abang-abangnya, bukan papanya tidak. Malah dia bagi tahu mereka bunuh satu binatang, dan jubah Yusuf itu kan yang ditanggalkan itu dibagi itu darah dan dibawa balik kepada bapak mereka, atau anak adik mereka sudah dimakan oleh hewan atau binatang. Yusuf sampai di istana dia dibentuk. Sebenarnya membentuk dia sebenarnya ialah orang yang mengenai dia itu istri Potifar. Saban hari istri Potifar menggoda Yusuf. Dia dibentuk di situ. Bagaimana menjadi seorang karakter sebelum dia jadi penguasa keseluruhan di sana. Dia rela dibentuk walaupun dianiaya. Kita belum dianiaya, dibagi nasihat saja kita sudah melenting. Berbeda dengan Yusuf. Mari kita belajar supaya kita boleh dipakai Tuhan. Setelah kita diproses, setelah kita dibentuk seperti Yusuf, saya sangat yakin percaya ada rencana Tuhan setiap kita di sini. Pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dipakai Tuhan dengan lebih lagi, supaya kita boleh bawa jiwa. Kalau kita siap untuk dipakai Tuhan, kalau kita jalani semua ini dan hati kita seperti mana hati Yusuf yang siap, yang tidak melenting, yang tidak melawan, saya percaya kursi-kursi kosong akan dipenuhi karena kita boleh bawa teman-teman kita. Saya sangat yakin percaya itu. Kalau kita sudah dibentuk, karakter kita sudah berbeza. Dari awal lagi Yusuf tidak melawan. Sebenarnya dia boleh lari. Kalau dia mau lari ya dia boleh lari itu. Waktu dia dibuang, waktu dia mau dibunuh, dia boleh lari sebenarnya. Dia boleh. Dia boleh mungkin kalau bukan begaduh pun dia boleh lari. Sekurang-kurangnya dia boleh selamatkan diri dia. Tapi Tuhan yang mempertahankan dia. Tuhan yang menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga dengan kita. Hanya kita belajar bagaimana seperti apa yang Yusuf lakukan. Saya percaya semua kita di sini boleh dibentuk, boleh diproses saat kita sudah mengalami proses. Proses dalam keluarga kami sangat-sangat. Saya bagi tahu istri saya, kalau apa yang kita alami ya, sebenarnya saya rela belajar bertahun-tahun teologi. Saya rela daripada kita kehilangan. Proses, ada berbagai-bagai proses yang Tuhan siapkan dalam hidup kita sebenarnya yang perlu kita lalui. Dan setelah diproses seperti mana tadi itu, waktu video kita lihat video tadi itu, sudah diproses dan tangan pencunam itu kan dia bentuk macam mana, dan itulah bentuknya apa yang mau dibuat. So, ada pasu bunga kah, atau untuk tempat minum kah, atau untuk tempat apakah, terserah kepada orang yang membentuk itu. Jadi kalau kita mau dibentuk seperti mana pembentukan tadi, bejana yang dibentuk itu seperti mana bejana, kita hanya diam dan biar Tuhan proses kita, biar Tuhan bentuk kita, dan kita akan boleh melangkah ke seterusnya. Next, berkorban. Nah, dalam ini tulisan Kejadian 45 ayat 3 sampai 9. Nah, cerita ini Kejadian 45 3 sampai 9. Cerita ini yaitu bagaimana Firaun bermimpi dan Yusuf menerjemahkannya. Dan waktu itu ada 7 tahun kelaparan di situ. Bayangkan 7 tahun. Kita COVID baru beberapa bulan, yang permulaan itu berapa bulan itu yang MCO, uli MCO itu. Dan dalam tahun 2020 sebenarnya banyak peningkatan bunuh diri. Tahun 2021 banyak bunuh diri. Di KL kita tahulah ini, Tuan Ronex di KL, jaga di KL. Berapa orang bunuh diri tahu? Di keseluruhan Malaysia dari tahun 2019 penghujung sampai 20 penghujung 21 awal itu ada
1.600 lebih ya, kalau kasih lebih itu yang bunuh diri menurut info dari Bukit Aman. Dan tidak ramai, tidak kurang yang mereka bunuh diri. Yang saya kenal juga dia punya istri, suami dia waktu MCO dan tidak ada bisnis dan dia tertekan dan dia gantung diri. Istri dia cari dia bagi satu share location dan di belakang rumah mereka terkejut tengok suami dia sedang tergantung. Nah, banyak orang bunuh diri. Ini belum kelaparan sebenarnya, atau baru penyakit yang menyerang. Sudah banyak orang bunuh diri. Ini 7 tahun, bayangkan 7 tahun. Nah, bagaimana Mesir itu tidak kelaparan? Bagaimana keluarga Yusuf sendiri tidak kelaparan? Dia dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi itu. Dia dipakai Tuhan dan mereka kumpul dan ini semua atas perintah Yusuf. Dan 7 tahun kelaparan itu, saya tidak nampaklah yang ada satu orang meninggal yang dicatat di Alkitab yang tentang hal ini, tidak ada. Dan dari seluruh negeri itu mereka datang untuk membeli. Dan sebab itu waktu disitulah bagaimana Yusuf dipakai Tuhan. Yusuf dipakai Tuhan untuk supaya negeri itu ada makanan. Yusuf dipakai Tuhan setelah dia dianiaya oleh istri Potifar. Dia masuk penjara, dia jadi penguasa di penjara. Dipakai Tuhan di penjara. Dia dipakai setelah itu, dia dipakai Tuhan di seluruh Mesir. Bayangkan, karena dia sudah mengalami proses, dia sudah dibentuk di dalam waktu di istana Firaun, dan setelah itu dia dipakai Tuhan untuk banyak hal. Nah, sebenarnya kita tidak lari daripada itu. Kalau kita rela untuk diproses, rela untuk dibentuk, saya pasti pengorbanan kita sebelum itu. Kita berkorban untuk diproses, kita berkorban untuk dibentuk, kita diam, kita dengar apa kata Tuhan, saya percaya kita akan dipakai Tuhan. Yang korbankan sebenarnya, kalau kau baca Yusuf waktu kedatangan abang-abangnya dengan adiknya, dia masuk satu bilik, dia menangis dan dia menangis dan dia menangis. Dan di situ dia kata, bukan kamu yang jual saya, bukan kamu yang hantar, Tuhan yang hantar saya ke sini, ke istana ini, dia beritahu dengan abang-abangnya. Dia tidak bagi tahu, kamu yang jual saya dulu, cilaka kamu, tidak ada. Oh, sekarang kamu kelaparan baru datang cari saya, ya. Dulu kamu buang saya di sumur, dulu kamu jual saya. Tidak ada perkataan itu. Kata Yusuf, Tuhan yang hantar saya ke sini dulu. Dia korbankan hatinya yang terluka sebenarnya. Dia korbankan hidupnya yang dianiaya di Mesir, daripada dia bersama-sama dengan abang bersama keluarganya, abang-abangnya, dia sudah mulai dianiaya sampai ke istana pun dia dianiaya oleh istri Potifar. Dia aniaya dan dianiaya dan dianiaya, tetapi dia tetap, karena Tuhan yang mempertahankan dia. Dan dia boleh dipakai, dia korbankan kepahitan itu, dia buang jauh-jauh. Dan dia terima abang-abangnya sehingga dia bagi mereka makanan. Kata, panggil bapak ke sini, bawa bapak ke sini, bagi tahu saya penguasa di sini, kata Yusuf kepada abang-abangnya. Dia dipakai Tuhan di istana, dia dipakai Tuhan di penjara, dianiaya dan aniaya, tapi dia tetap boleh dipakai Tuhan. Begitu juga dengan kita yang ada hari ini. Tidak sia-sia sebenarnya kamu datang atau kamu pertama keputusan kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang-orang di luar sana yang akan melihat video ini, tidak sia-sia kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang di sini, yang kita buat keputusan terbesar dalam hidup kita, selain daripada cari pasangan, selain daripada pekerjaan, selain daripada hal-hal yang lain, satu keputusan yang paling besar, yang paling terpenting dalam hidup kita, dan kita tidak pernah salah pilih, yaitu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini keputusan kita yang terbesar.
Dan saya percaya setiap kita setelah kita terima Yesus, ada rencana Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Cuma peringatan sekali lagi, relakah kita diproses? Rela kita diproses oleh Tuhan, atau oleh orang sekeliling, atau oleh hamba-hamba Tuhan, atau pemimpin-pemimpin kita, atau adik-beradik kita? Relakah kita diproses? Relakah kita menjadi tanah liat itu, yang segumpal tanah liat, dan diletak di atas satu yang berpusing itu? Di bawah itu ada motor dan dia berpusing. Dan relakah kita dibentuk? Kita hanya diam, dan apa Tuhan kata, di tangan yang tepat, atau di pemimpin-pemimpin yang tepat, di gereja yang tepat, kamu di sini bertumbuh. Kita diam, biar kita dibentuk oleh Tuhan. Setelah kita dibentuk, saya sangat yakin percaya, kita boleh dipakai Tuhan. Cuma maukah kita dipakai Tuhan? Cuma maukah kita diproses? Maukah kita untuk dibentuk oleh Tuhan? Maukah? Maukah kita? Itu pertanyaan. Maukah kita? Kita tidak boleh terus dipakai Tuhan kalau kita jadi proses. Sebab itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memang kita sudah kita terima, tapi kita perlu belajar dan baru kita dibaptis. Ada dia punya step-step. Yesus sendiri pun dibaptis. Yesus sendiri juga dibaptis, kita juga perlu dibaptis. Nah, untuk kita dipakai Tuhan, untuk Yesus dipakai Tuhan, untuk dipakai Allah Bapa untuk penyelamatan, dia, Yohanes, dia membaptis dia di Sungai Yordan. Dia perlu proses semua itu, bukan karena dia Tuhan, oh tidak, saya lompat satu step, saya lompat ini saya tak mau, ini saya tak mau. Yesus tidak pernah berkata begitu. Dia diproses. Dan waktu penyaliban itu proses yang paling yakin, itu pengorbanan dia, yaitu mati di kayu salib. Itu memang satu yang sangat-sangat kemuncak daripada dia diproses. Dan sebab itu kenapa dia boleh dipakai Allah Bapa di surga untuk jadi juru selamat. Ya, jalani semua ini, proses ini. Kita yang di sini, kita yang ada pada pagi ini, biar kita siap untuk diproses Tuhan. Mulai hari ini, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Jangan keraskan hati kita. Kalau kita keraskan hati kita, kita yang rugi. Kalau kita siap diproses, dibentuk, dan kita rela berkorban untuk Tuhan, itu pelayanan. Sahabat kita mereka semalam, waktu kami berdoa untuk persiapan bawa keluar, ini adalah pengorbanan. Bukan mudah, siap ibadah terus ke Johor dan sana, dan tengah malam baru balik ke sini. Khusus kami yang memandu, yang di tepi itu tak apalah. Tapi khusus kami yang memandu. Kadang-kadang kalau lewat, kalau saya mengantuk, saya tengok itu Aksia, dia jadi macam sebesar itu Fortuner. Saya tengok 3 lain itu, hai kenapa ada 6 lain ini? Di mana saya sebenarnya? Kadang-kadang orang phone. Memang jasmani kita kadang-kadang tidak dapat menyokong, sokong rohani kita. Tapi Tuhan menyertai kita. Itu salah satu pengorbanan. Kita di sana tidak ada gaji, tapi kita keluarkan duit lagi. Minyak, tol semua, kita keluarkan itu. Itu pengorbanan. Yang penting kita tidak perlu disalibkan lagi lah. Ini salib kita lah. Itu pengorbanan kita. Kita datang ke gereja berlatih semua. Itu pengorbanan kita. Hari Sabtu kita boleh dengan keluarga, kita boleh jalan tempat lain. Tapi kerelaan kita itu adalah pengorbanan kita. Namun kita perlu diproses dahulu. Kita perlu dibentuk dahulu. Baru kita boleh jadi berkat. Siapa kita GBMKL? Itu pertanyaan dia. Siapa kita? Kita hanya perlu contoh Yusuf. Dia perlu contohi bencana itu. Dia waktu dia diproses, waktu dia dibentuk, waktu dia diukir pun saya tidak lihat tadi kan. Waktu dia ukir, saya tidak lihat itu dia punya bencana. Lompat sini, lompat sana, lompat sini. Dia ukir belum lagi ukir, dia lompat sana, tidak ada kan? Dia diam saja. Begitu dengan Yusuf. Tidak pernah, daripada dia dijual oleh saudara-saudaranya, sampai dia difitnah, sampai masuk penjara, sampai keluar penjara, sampai bertemu kembali abang-abang dia yang menjual dia, yang membunuh dia, yang benci dengan dia. Dia tidak pernah melawan. Dia tidak menutup hati dia.
Dia malah mengasihi mereka. Sebab itu dia boleh dipakai Tuhan. Kita semua di sini hari ini, sementara kita ada hari keluarga, sementara kita happy dengan keluarga, saya boleh bawa tahu macam saya tidak mengapa kalau contohnya 1 tahun 2 kali kita hari keluarga pun tidak mengapa bagi saya. Yang penting tidak mengganggu ibadah kita. Saya tidak kisah itu. Memang saya tahu ada orang yang minggu-minggu pergi. Dia rindu dengan semut kah? Tahu lah. Tapi yang penting kita rela untuk diproses. Kita rela untuk dibentuk. Pengorbanan kita saat kita melayani itulah pengorbanan kita. Sebenarnya yang tidak ada apa-apa tahu sebenarnya kalau dibanding dengan pengorbanan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat hatimu. Hanya apa yang Tuhan pesan kepada kita hari ini. Jangan keraskan hatimu. Itu sahaja. Haleluya. Oke, nah sebentar nanti sebelum doa penutup saya minta Cik dan Suzy doakan kami lagi sekali lagi yang melayani di Johor. Ini adalah waktu malam itu kami melayani di KKR Pemuncak. Mereka 12 jam berdoa. Dari tadi lagi sebenarnya, dari awal pagi lagi tadi mereka sudah berdoa di sana. Dan berganti ada dalam bahasa Tamil, ada dalam bahasa Inggris. Nah, kami melayani yang terakhir malam ini dalam KKR dalam jam 7 malam lebih kurang begitu. Jadi kami mau didoakan supaya melalui pelayanan GBM kali ini satu saja nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan ada berkat-berkat rohani yang dapat kami salurkan, itu saja. Oke, nah lepas itu nanti Ceko akan doa penutup, tapi sebelum itu mari kita semua yang melayani kita perlu didoakan dahulu. Tolong panggil yang